Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi kelompok mata kuliah Manajemen Logistik. Dosen pengampu Ibu Sutarni SP MEP. Dan nama anggota kelompok yang pertama adalah Atika Rahmani, yang kedua Dina Aulia, dan yang ketiga saya sendiri Gosa Melania. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai tanaman jagung. Jagung atau disebut Zea Mais indurata Strout merupakan tanaman pangan penting kedua di Indonesia setelah padi. Diduga pertama kali dikenalkan di sini sejak abad 15 oleh bangsa Portugis. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini telah lama dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam oleh manusia. Seperti halnya tanaman singkong, suku bangsa di pedalaman Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan membudidayakan tanaman jagung dan mengkonsumsi sebagai bahan pangan. Yang kedua atau yang B, klasifikasi tanaman jagung. Jenis jagung dapat dikelompokkan menurut umur dan bentuk biji. Yang pertama menurut umur, dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama berumur pendek atau genjah, 75 sampai 90 hari. Contoh genjah warangan, genjah keratas, abimanyu, dan arjuna. Dan golongan yang kedua adalah berumur sedang atau tengahan, 90 sampai 120 hari. Contoh hibrida C1, hibrida CP1 dan CPI2, hibrida IPB4, hibrida Pioneer 2, Malin, Metro, dan Pandu. Golongan yang ketiga adalah berumur panjang, lebih dari 120 hari. Contoh kania putih, bastra kuning, bima, dan harapan. B. Menurut bentuk biji dibagi menjadi 7 golongan. Golongan yang pertama adalah dead corn, yang kedua flint corn, yang ketiga sweet corn, yang keempat popcorn, yang kelima flour corn, yang keenam popcorn, dan yang ketujuh adalah waxy corn. C. Sortasi jagung. Sortasi dilakukan untuk mendapatkan bahan dengan kualitas yang seragam dan mengelompokkan bahan dengan kualitas yang sama. Sortasi jagung memisahkan biji jagung sehat atau baik dari biji-biji pecah, rusak, dan hampa serta untuk menyeragamkan ukuran butirnya. Proses pembersihan bertujuan untuk membersihkan butiran jagung dari kotoran seperti sisa tongkol, seresah, dan kotoran-kotoran lainnya. Proses sortasi dan pembersihan dapat dilakukan dengan cara manual, konvensional, menggunakan tangan dan peralatan sederhana, atau dengan menggunakan cara mekanis, yaitu menggunakan alat dan mesin pertanian. Secara manual, sortasi dan pembersihan pipilan jagung dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah menggunakan tangan untuk memilih dan memisahkan jagung yang rusak, pecah, hampa, dan kotoran-kotoran yang terbawa. Cara yang kedua adalah menggunakan ayakan. Jagung diayak sehingga kotoran dan jagung yang berukuran kecil akan jatuh dan terpisah sesuai ukurannya. D. Grading jagung. Mutu adalah sejumlah sifat karakteristik dari suatu komoditi yang membedakan suatu produk dan mempunyai nilai pasti dan mencerminkan tingkat penerimaan konsumen. Tidak semua sifat-sifat yang dimiliki suatu produk digunakan sebagai komponen mutu dalam standar mutu, hanya berkaitan dengan tingkat penerimaan konsumen dan untuk menentukan harga dalam perdagangan. Pada prinsipnya ada dua persyaratan faktor-faktor penentu mutu, yaitu persyaratan kualitatif dan persyaratan kuantitatif. Perlakuan pasca panen jagung. Penanganan pasca panen jagung merupakan perlakuan dari dimulainya proses panen sampai produk dapat dikonsumsi atau diolah, serta memberi perlakuan pada produk agar menjadi lebih tahan lama. Penanganan pasca panen jagung sebagai berikut. Yang pertama adalah pengupasan. Jagung dikupas saat masih menempel pada batang atau setelah pemetikan selesai. Pengupasan ini dilakukan untuk menjaga agar kadar air di dalam tongkol dapat
diturunkan dan kelembapan di sekitar biji tidak menimbulkan kerusakan biji atau mengakibatkan tumbuhnya cendawan. Yang B. Pengeringan. Jagung yang berasal dari proses pemanenan biasanya memiliki kadar air yang terlalu tinggi dan amat berbahaya pada proses penyimpanan. Pengeringan diperlukan untuk mengurangi kadar air bahan sehingga aman untuk disimpan. Dengan pengeringan jagung juga lebih mudah untuk dipipil. Untuk pengeringan jagung tongkol sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu jagung tongkol berkelobot dan jagung tongkol tanpa kelobot. Namun perlu diperhatikan bahwa pengeringan jagung tongkol berkelobot tidak dianjurkan karena memakan waktu yang lama dan hasilnya tidak baik. C. Pengemasan jagung. Pengemasan bertujuan untuk menjaga kualitas jagung pipil agar tetap terjamin selama penyimpanan dan pengiriman kepada konsumen. Pengemasan dengan karung harus mempunyai persyaratan bersih dan mulutnya dijahit. Berat neto maksimum 50 kg dan tahan mengalami handling baik waktu muatan maupun pembongkaran. Dan pada gambar pada slide ini merupakan pengemasan jagung dengan media plastik dan siap untuk dijual. Dan yang terakhir adalah penyimpangan jagung. Tujuan dari penyimpanan adalah untuk menjaga kualitas yang dimiliki oleh biji-bijian. Kualitas dari bijian tidak dapat ditingkatkan selama proses penyimpanan, sehingga menjaga agar kualitas butir jagung baik harus dilakukan dari awal proses pasca panen. Terdapat beberapa faktor penyebab kerusakan bijian. Salah satunya adalah jamur, serangga, tikus, respirasi bijian, dan migrasi air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.